kanan ya. Karena tadi kalau misalnya Xbox-nya dipegang sama Aura, gue pick Aura sih sebenarnya. Cuman karena mereka pick lapu-lapu ya, aku ke kanan. Aku lebih ke arah GPX. Jadi karena GP Kom ya. Oke. Yes. Sebenarnya antara lapu-lapu dan Xbox itu ada sedikit kesamaan gak sih Om? Di saat mereka menggunakan apa ya ultimate-nya ya, entah itu Breath of Fighter ataupun Last Sanity, sama-sama ya? imun nih kan. Sama-sama imun nih dua-duanya. Betul. Cuman pergerakannya setelah itu tuh, yang satu cuman mungkin fire missile, nah yang satu lagi bisa ngedes ke sana kemari gitu. Ya, itu satu. Yang kedua juga lebih durable dari seginya si Xbox yang lebih durable aja dia untuk fight di laning gitu. Dengan Firagar yang miliki juga. Hey, ada apa itu barusan? Ada flame shot yang tadinya hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff, tapi ternyata untuk kali ini langsung ditabrak aja dengan bug shield unity-nya. First blood pun berhasil diambil oleh GPX. Execute to the rescue. First point untuk GPX kali ini. Jawhead-nya harus berhati-hati karena flickernya juga sudah terpakai. Namun tetap masih bisa terpunish. Dan kali ini kita lihat kedua tim masih menurunkan temponya ya. Meskipun ada Jawhead, ada juga Harley, mereka masih pelan-pelan saja. Terutama di bagian gold lane di sini. Kite dan juga Rhea. Kita lihat pertandingan yang tadi Om Wawa sangat highlight. Tapi tampaknya ada tukeran role ya pemain ya. Iya, tapi Jensena berhasil mundur ke bagian belakang, bahkan untuk kali ini Benedetta-nya again and again berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan kurang dari 2 menit awal. Wow. Wah gila, ngeliat dari GPX kembali mendapatkan secure point, tetapi kita lihat Turtle akan spawn di bawah 15 detik. Mungkin kedua tim akan berotasi ke arah Turtle sekarang mengetahui lapu-lapunya juga udah setup, udah clear, sama-sama clear. Dan kita lihat nih, akankah ada kontes dari Aura ejector ke arah Jensena, tetapi tampaknya follow up damage-nya terlalu besar. Baxia di situ harus take down Hazama, tidak bisa berbuat banyak meskipun final blow sudah dikeluarkan. Yap. Itulah tadi. Boleh nih untuk GPX di awal-awal kayak begini nih ya. Galak banget mereka mainnya. 2 poin kill Om Wawa. Pagi-pagi udah dapet. Yes. Dan kalau kita lihat memang pergerakan dari GPX begitu rapi sekali sih. Kayak mereka siap untuk melakukan fight yang besar juga. Apalagi Rhea di sini. Dengan Tamus dia yang terlihat cukup mengerikan ya. Karena kemarin setelah dikandangkan buat Tamusnya sendiri loh. Ini dia. Ada sebuah miskalkulasi yang tadi kita lihat execute digunakan tapi ternyata belum berhasil didapatkan. Malah untuk kali ini Rogernya mengamuk, kukunya begitu tajam mengejar ke bagian belakang. Lancelot masih punya Phantom Execution, masih bisa selamat, masih bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya. Oke, tetapi di sini Aura mendapatkan space untuk secure Turtle yang pertama. Dan kali ini GPX mereka harus putar otak untuk mengejar ketertinggalan di awal-awal ini. Yap, itu dia, ada satu Electro Final Blow yang cukup tertinggal ataupun terlambat, membuat dirinya harus balik lagi ke area dari lane-nya. Di bawah udah ada sergapan nih Om yang akan dilakukan dari pemain Aura. Oke, ejector sudah dikeluarkan Rhea menggunakan vengeance-nya, tetapi masih bisa kabur. Tampaknya Jamet masih datang untuk memberi backup. Rhea menjadi target utama dan bahkan harus ter-takedown. Kini Lunox yang menjadi target dari Drew dan tampaknya terkena. Ten masih menggunakan flicker, Deadly Magic dikeluarkan dan tampaknya Ten akankah dia selamat? Yes, masih bisa selamat dengan nyawa yang rendah. Iya, sempat mengeluarkan satu Chaos Assault dan itu membuat pergerakan dari Harley-nya juga nggak bisa terlalu maju ataupun memberikan properti tambahan. Ya, masih bisa selamat beberapa pemain dari GPX. Cuman dari awal early game yang kita lihat tadi ini udah ada sedikit perbedaan nih Om Wawa. Mereka yang mulai di-push nih dari GPX nih. Betul, kalau kita lihat memang untuk penggunaan hero-hero dari Aura sendiri, mereka sangat ngeber sekali dengan adanya Deadly Magic yang dipegang oleh Harley tadi. Dan dengan dikumpulkannya adanya Bravest Fighter, masih ada juga Eject dan Smart Missile dari Jawhead. Itu membuat damage yang begitu besar di awal-awal. Bahkan hanya butuh satu item saja untuk bisa memberikan impact yang sangat-sangat besar sekali. Dan itu terbukti bahwa dari Aura mereka selalu melakukan roaming ke arah dari Gold. Oke, kita lihat Unstoppable Force sudah dikeluarkan. Oke, Deadly Magic sudah dikeluarkan, tetapi tampaknya Beatrix berhasil men-takedown meskipun Drew juga harus dibayar nyawanya. 1 tuker 1 di sini Pak Pulung. Ingin menginitiate malah terinitiate judulnya ya. Serius, dia pengen nyulik malah terculik gitu loh. Tapi untungnya sekarang barusan kita lihat ada satu space escape yang dimiliki oleh Harley, hampir tertabrak loh Goni. Kalau sampai itu tertabrak tadi buset, dan nggak tahu udah kita initiate apalagi yang mau dilakukan ya.
Yes, benar banget. Kita ngeliat kedua tim kembali menurunkan temponya, tetapi Fruity Turtle Camp sudah terlihat di sini. Turtle, tampaknya di bawah menjadi ada perperangan di sini. Rhea menjadi korban pertama, tampaknya John Cena menjadi target selanjutnya. Kita lihat di sini Rhea pun tampaknya Ten bahkan selanjutnya menjadi target di sini, dan Hazim kabur dengan Lancelot-nya masih terlalu lincah, dan kini lagi dan lagi space atau ruang gerak untuk Turtle bisa untuk Aura di sini. Yap, terbuka lagi nih Om Wawa. Apa yang terjadi dari tim fight barusan Om Wawa? Ya, tidak terlalu terfokus dari GPX dan bahkan harus kehilangan 2 pemain tadi membuat ya itu tadi Aura mereka punya burst damage yang sangat besar dan cukup cepat untuk bisa menghilangkan satu hero langsung dari Lane of Dawn yang menyebabkan kondisi tim fightnya kalau dari GPX mereka nggak siap untuk melakukan fight atau mereka nggak terlalu komit, mereka akan dipulangkan dengan cara paksa, yaitu dengan terkill oleh pemain-pemain Aura sendiri. Dan untuk di top lane-nya di sini kalau kita lihat sudah mulai mendekat juga untuk lapu-lapunya kepada Benedetta. Wow. Yes, Iya, dari ini dia replay-nya nih Pak replay Pulung. barusan. Dari ini saya udah dilakukan tadi, memang Rogernya udah menghajar dari awal, tapi setidaknya untuk Roger sendiri juga tercover dengan sangat baik. Belum lagi mereka punya Beatrix yang emang damage-nya buset dah. Untuk yang dia mode submachine gun itu kan dengan 5 peluru yang dia miliki juga udah cepet dari awal gitu loh attack speed-nya. Tetapi tunggu dulu di bagian atas, 2 melawan 1. Hazama tidak bisa menerima damage yang luar biasa. Dia pun harus take down dengan Benedetta dan juga lapu-lapu di bagian bottom lane. Masih 2 lawan 2 di sini Pak Pulung. Tampaknya mereka masih sangat-sangat kuat di sini. Oke, di bawah 2 lawan 2 Lancelot, Thamus, mereka mundur lagi. Tapi di bagian atas ada satu outer turret yang udah harus langsung segera dihilangkan, dikejar aja seperti untuk Baxia dengan Baxia Silente dia putar, dia pergi ke arah yang berbeda, dia ingin bergabung dengan rekan-rekannya. Cuma di bagian atas ada space yang terbuka yang membuat pemain dari Aura begitu free untuk bisa mencicil ke arah satu inner turret. Inner turretnya pun berhasil langsung dilumpuhkan dan juga dirubuhkan. Brave Fighter dikeluarkan. Udah terdapat informasi kalau di sini ada satu ultimate yang langsung keluar, tapi mendarat Inferno juga langsung di pop up. Baxia udah menghilang dengan sangat cepat juga. Inferno udah di pop up, tapi garukan dari Rogernya begitu menyakitkan. Phantom Execution, Tonro satu hit terakhir berubah terakhir yang menyelamatkan pergerakan dari Roger, di mana Rogernya juga masih bisa selamat sejauh ini. Ada Chaos Assault mengejar langsung karena Roger satu hit terakhir. Rogernya kebingungan mau pergi ke bagian mana. Brave Fighter-nya pun mencoba untuk melindungi, namun cukup terlambat Goni. Wow. Melawan 3 di atas, tetapi tampaknya Aura kini mereka masih mau objektif di bagian mid. Mengetahui GPX membernya masih belum bangun semua, tetapi tampaknya damage yang diberikan dari teman-teman Aura masih sangat luar biasa sehingga Baxianya pun harus kembali tumbang. Wah, dan ini dia. iya ngeri banget sih. Dari Aura memang mereka nge-burst, dan kalau kita lihat dari itemnya tadi Genius One langsung diamankan oleh Harley, dan kalian sudah punya Calamity Reaper juga, sedangkan War Axe sudah menjadi item wajib untuk para fighter. Nah, kalau kita lihat memang untuk damage di awal-awal Aura di sini mereka pegang kendali karena dari GPX mereka membeli item-item yang cukup defense. Ada 2 Radiant Armor yang sudah terpantau berada di badan dari Benedetta dan juga Thamus. So, iya ini masih lack of damage untuk GPX-nya. Wah, Thamusnya nggak bisa seperti itu lagi cuy. Nggak bisa lagi, mau dia ngebawa Vengeance dan digabungkan dengan Inferno. Kalau emang udah dikeroyok sama satu kecamatan kayak begitu juga ya kelar-kelar aja gitu Pak. Iya, permasalahannya gold lead-nya juga perlu diperhatikan di sini. Ada 6.000 gold difference. Jadinya maksudnya damage yang diberikan juga pasti luar biasa dari teman-teman Aura. Sementara GPX mereka harus kembali putar otak untuk mencari atau mungkin mencuri kesalahan-kesalahan dari Aura. Karena mereka kali ini bisa dibilang agak kesulitan mencari jawaban dari teman-teman Aura. Ya, dan kita tahu lah Roger kalau emang dia udah mendapatkan sebuah momen untuk bisa snowballing, itu adalah salah satu hero yang cepat banget untuk mengumpulkan itu semua loh. Benedetta langsung aja ditembakkan open fire, Alex Panda Blow terkena langsung lumpur yang berduri. Tapi satu Lycan Force-nya kemana kau pergi Benedetta akan langsung dikejar di bagian bawah. Lapu-lapu sendirian, 3 orang mengejar, masih bisa melakukan flicker, dia berpindah ke bagian atas sedikit tapi masih bisa bertahan di bagian dalam. Sedikit lagi HP tersisa, malah 1 orang yang harus mundur ke bagian belakang. 4 orang butuh untuk bisa mendapatkan lapu-lapu di atas seorang diri Goni. Seorang lapu-lapu tuker dengan bottom inhibitor akan agak worth it kah Om Wawa? Tetapi tampaknya mereka masih memberi pressure di bagian atas, dan kita bisa melihat di sini 2 melawan 3. Tampaknya terlalu besar damage yang diberikan oleh teman-teman GPX. Harley pun menjadi korban pertama dan satu-satunya dari teman-teman dari Aura.
Wah, ini barter yang seperti apa ini Om Wawa? Oke, ini kerugian banget untuk GPX tadi. Kalau kita lihat memang satu inhibitor yang ditukarkan dengan satu lapu-lapu tadi. Wow, bukan keputusan yang bagus yang diambil oleh GPX tadi karena mereka memang harus mendefense Agak dari segi desperate ya. inhibitornya. Agak desperate mungkin Om Yes, Wawa. itu satu. Yang kedua juga kayak dari Rogernya kalau kita lihat di sini level 14 yang bentar lagi akan mencapai maksimal level, sedangkan semuanya udah double digit level loh untuk Aura, jadi agak tertinggal dari GPX-nya segi level, dari segi goldnya juga. Jadi mereka harus lebih memutar otak lagi bagaimana cara untuk bisa mendapatkan poin kill ataukah mereka akan coba untuk bermain secara objektif. Karena Aura mereka mainnya objektif banget nih. Yap, tapi masih dihajar, masih ditantang untuk melakukan team fight. Kalau kita lihat aja ada satu Town Rose, Phantom Exhibition yang belum terlihat, sedikit lagi HP tersisa. Roger kalau udah ngegaruk dengan dia level 14 sendirian, coba lihat Lycan Pons-nya barusan. Siapapun gak bakal bisa bertahan lagi. Chaos Assault dikeluarkan juga gak bakal bisa cuy. Gak bakal bisa lagi. Ini kalau kayak begini ya mungkin GPX mereka ini bukan harus sabar lagi, tapi mereka harus sadar gitu loh. Kalau mereka cukup tertinggal dari segi network, dari segi item, dari segi apapun mereka tertinggal sekarang. Jadi harus sadar dulu ini tim fight bisa nggak gitu. Mereka nggak bisa asal buka team fight, nggak bisa asal buka perang di sini Om Wawa. Dan kita bisa melihat di sini ruang gerak dan juga space sudah diklaim lagi oleh teman-teman dari Aura. Dan ya Lord pertama pun sudah marching down ke bottom lane di sini Om Wawa. Dan 30 detik ke depan prediksi Om Wawa mungkin. Ada sedikit prediksi kah? Kalau dari aku sih, kalau Aura bisa take 1 atau 2 hero dengan masih berdirinya Lord, yang mereka bakal bisa closing dengan Lord yang pertama saja. Waduh, boleh. Nih kita lihat aja bagaimana Harley akan melakukan initiate ya. Karena kita tahulah dengan space escape yang dia miliki, dia bisa langsung melompat ke bagian depan, mencoba untuk mempok ataupun nge-burst langsung ke arah satu hero dari tim GPX. Tapi Lordnya, ya udah Lord yang pertama langsung tumbang, masih nggak terlalu kuat. Tamusnya tertinggal ataupun keluar dari pagar area pertahanannya. Akankah dia bisa bertahan? Tapi ternyata dari pemain Aura pun mereka belum mau melakukan initiate secara total. Phantom Slash, Brave Fighter, sakit banget itu damage apaan barusan. Ya ampun, tapi Tamusnya again and again tertinggal di bagian belakang. 4 orang melawan 5 orang kali ini. Tetapi kita bisa melihat kedisiplinan dari teman-teman Aura di sini Pak Pulung. Mereka meskipun menculik satu, mengetahui objektifnya tidak ada, mereka langsung invasi ke arah GPX. Sehingga kita ngeliat apa ya, mereka teorinya tuh sabar dan disiplin. Kita melihat di sini Aura sudah mengeluarkan ejector dan langsung hilang begitu saja. Bahkan Inhibitor hilang, Hazama harus terpukul mundur menggunakan final blow-nya di sini Pak Pulung. Benar. Ini auranya itu mancingnya boleh-boleh loh di luar gitu. Tapi lagi dan lagi pemain GPX 1 ataupun 2 orang mereka kayak terpancing untuk mau keluar dari area pertahanannya, masuk ke dalam area pertempuran. Dan coba lihat Tamusnya terkena damage dari Patrick, sakit banget. Siapa kayak akan langsung terkena Stable Force, sementara Monster Kill juga berhasil didapatkan oleh Roger. Coba lihat satu flame shot masih bisa dicikel aja oleh Lancelotnya. Hampir aja tertembak peluru panas di bagian belakang Om Wawa. Iya, itu nyaris sekali. Dan Aura memang mereka sangat disiplin. Mereka menunggu dengan siapnya eject dari Jowhead, dari Drew untuk melakukan inisiasi tadi. Dan juga bahkan kalau sampai dari GPX coba untuk keluar tadi dari zona, dari base, mereka akan langsung dihadang oleh pemain-pemain Aura sendiri. Dan dengan item seperti ini, Aura mereka sudah leading dari segi damage. Mereka tinggal memainkan posisi. Kalau mereka bisa pick off 1 atau 2 saja sebelum mereka naik ke bagian atas, mereka akan bisa mengamankan game yang pertama. Dan komposisi hero mereka ada Harley, ada Beatrix, ada Roger juga. 3 hero ini pemilik burst damage yang sangat besar. Ditargetkan ke 1 hero, otomatis itu hero akan hilang kalau sampai kena. Dan bahaya banget dari GPX. Gue rasa mereka sudah harus stick 5 sih, nggak boleh untuk jalan sendiri karena jalan sendiri otomatis bakal berbahaya banget, apalagi dengan hilangnya Jowhead dari minimap mereka. Iya, setuju banget. Tapi kalau ngintip dari item, bahkan Benedetta aja juga pakai Radiant Armor dan juga Dominance Ice di sini Om Wawa. Jadinya damage yang diberikan dari Benedetta juga pastinya berkurang dengan item-item ini. Bener-bener respect. Bener-bener yang tadi bilang Om Wawa, burst-nya oke. Kita lihat ada pembukaan sedikit, tetapi tampaknya belum ada komitmen. Bahkan auranya juga. Meskipun mereka ada di lead seperti ini, mereka mainnya cukup berhati-hati di sini Pak Pulung. Ya mereka ya gimana ya, untuk ngekait dulu, mereka nahan dulu, mereka tahu gitu loh, mereka unggul untuk sekarang. Tapi kalau emang ini di drag ampe lama banget,
posisi pasti akan imbang dong. Memang kalau objektif dari GPX, tapi dari item itu sudah pasti akan imbang. Mereka mungkin akan mendapatkan advantage lagi dari GPX-nya. Mereka mungkin akan jauh lebih pede lagi untuk melakukan team fight. Kenapa? Karena di saat mereka tertinggal aja dari GPX, mereka mencoba untuk mengadakan team fight gitu loh, Pak. Itu dalam posisi yang tertinggal. Gimana kalau posisinya nanti imbang dari segi item gitu loh. Yes, setuju banget. Tetapi Fruity Lord Camp sudah hadir di tengah-tengah lane of dawn. Langsung dihajar. Oh, tampaknya mereka tidak akan memberikan gratis di sini. Pembukaan informasi pada John Cena. Tetapi lagi dan lagi burst damage-nya sangat luar biasa. Sementara di sisi lain kita bisa melihat di sini Rhea-nya masih selamat dengan 1 HP. Tetapi Bravest Fighter di situ masih bisa, bahkan Lancelot-nya juga harus tumbang dan bahkan tersisa Benedetta-nya di sini, Pak Pulung. Gak bisa lagi kalau begini. Gak bisa lagi, terbuka bebas untuk best dari GPX. Dan kemenangan harusnya udah akan langsung didapatkan oleh Aura di game yang pertama, di match kita yang pertama kali ini. Wow. Oke, ini pertanyaan buat Om Wawa. Itu mereka ngebuka Lord itu apakah keputusan yang bijak, Om Wawa? Menurutku enggak sih ya, karena Benedetta lagi split push juga di bagian bawah dan John Cena kayaknya tadi udah terlanjur sih, lebih tepat udah terlanjur banget ya ada di depan karena second line juga.